Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kita bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kemarin di e-learning kita semua sudah bisa membaca dengan baik dan benar. Tentunya sedikit kita mengulang apa yang sudah kalian baca pada kesempatan terdahulu, yaitu surah Al-Anfal ayat ke-72. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita semua membaca suratul Fatihah, membaca surah Ummul Quran, biar pembelajaran pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat untuk dunia dan bermanfaat untuk akhirat. Setelah nanti membaca surah Al-Fatihah, kita akan membaca surah Al-Anfal ayat ke-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita lanjut membaca surah Al-Anfal ayat ke-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat melalui Al-Quran. Quran surah Al-Anfal ayat ke-72. Sebelum nanti kita masuk pada
asbabun nuzul ataupun kita masuk pada kandungan surah Al-Anfal, kita untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu tentang makharijul huruf, tentang bagaimana cara yang baik dan benar membaca Al-Quran. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran serampangan. Serampangan itu artinya maca Al-Quran sampai naik dewi. Berhenti di seenaknya saja. Saya contohkan. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Berhenti. Tetapi dilanjut bi amwalihim wa anfusihim karena tidak kuat napasnya. Terus berhenti seenaknya. Yang benar ketika innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Misalkan di amwalihim ini kamu tidak kuat, maka kamu mengulangi lagi dari wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ila akhir ayat. Jadi kita tidak boleh serampangan. Kita membaca ayat Al-Quran mandek sampai naik dewe, ambil napas sampai naik dewe, karena hukumnya haram ketika kita itu mandek sampai naik dewe. Ketika mandek harus mengulangi di ayat yang sudah kita baca. Mandeknya pun yo rasa penake. Baleni yo rasa penake dhewe. Artinya semua ini harus kita mengerti bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang benar. Seperti halnya tentang sholat. Ora gurwaton bisa sholat, tetapi yo ada syarat dan rukun sholat. Saya tidak ngomong ke gerakan yang berbeda. Gerakan berbeda itu artinya Allahu Akbar di sini ada yang menyentuh kupingnya, ada yang hanya Allahu Akbar di depan, ada hanya belakang semua. Yaitu memang semuanya ada dalilnya. Yang terpenting adalah syarat rukunnya harus terpenuhi. Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mengerti tajwidnya, kita harus mengerti maknanya. Biar nanti kita satu kata itu tidak terpotong. Saya contohkan. Innalladzina amanu wa hajaru. Lah. Anda berhenti di wahajaru, tetapi Anda mengulang di jaru wa jahadu. Enggak bisa. Anda mengulang harus mulai dari wahajaru. Enggak bisa Anda hanya memotong kata jaru wa jahadu, tidak bisa. Bisa dimengerti enggak anak-anak? Bisa dimengerti nggih? Artinya kita melakukan ibadah apapun jangan sampai ibadah kita itu ngawur. Artinya salat ya ngono kae. Rukuk, sujud, takbir dan seterusnya. Tetapi semua itu ada ilmunya. Kenapa saya sangat getol dengan hal ini? Karena jangan sampai kita itu rajin ibadah, justru ibadah kita itu salah. Jangan sampai kita itu rajin beramal, tetapi amal kita itu salah. Saya contohkan amal yang salah apa? Amal yang didasari dengan riya, didasari dengan pamer. Itu kan juga salah satu ibadah, tetapi salah. Begitu juga dengan Al-Quran. Ibadah jadi salah. Karena apa? Kita serampangan. Serampangan mengakibatkan kita mendapatkan dosa. Itu ya. Ini mengenai bagaimana kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, biar dapat manfaat, biar dapat barokah, biar dapat kebenaran kita ini membaca Al-Quran. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nanti video ini silakan Anda komentari di kolom komentar. Artinya Anda mau bertanya berkaitan dengan cara ngaji yang baik dan benar, silakan nanti di komentar, nanti akan saya balas komentar satu-satu berkaitan dengan surah Al-Anfal, berkaitan dengan cara membaca yang baik dan benar. Baik, untuk pendahuluan membaca yang baik dan benar, yang pertama adalah kita kita tidak boleh serampangan, kita tidak boleh sak penake,
sak penake dhewe. Berikutnya kita harus sesuai dengan makharijul huruf. Hak ya dibaca hak, jangan hak dibaca kha. Aja ya dibaca aja, nun ya dibaca nun, dha dibaca dha, jangan dibaca dha dibaca dha. Itu sudah berbeda, nanti akan berbeda, makna berbeda, arti sin ya dibaca sin, shin ya dibaca shin, asa ya dibaca asa dan seterusnya. Itu makharijul huruf harus benar. Karena ketika makharijul huruf itu salah, maka itu juga akan mengakibatkan salahnya arti. Padahal tata bahasa Al-Quran itu tata bahasa yang sangat tinggi. Jadi sastranya itu sastra yang paling tinggi. Tidak ada tata sastra yang canggihnya melebihi tata sastra Al-Quran. Itu yang kedua. Yang utama tadi apa? Kita baca Al-Quran tidak boleh serampangan, tidak boleh berhenti sak penake dhewe, tidak boleh ambil napas sak penake dan lain sebagainya yang sudah jelaskan tadi. Yang kedua, tadi adalah makharijul huruf. Yang ketiga, kita harus sesuai dengan hukum tajwidnya. Untuk mengetahui hukum tajwidnya, kita harus mempelajari hukum tajwid. Jadi ora gur sing penting esa maca, tetapi esa maca yang baik dan benar. Karena baik dan benar tentunya tidak akan merubah makna. Contoh di ayat pertama, innalladzi, ini kan ada nun bertasjid. Nun bertasjid. Setiap ada nun bertasjid atau mim bertasjid itu disebut gunnah. Gunnah itu apa? Dengung. Mendengung. Innalladzi, tadi harus dengung karena sebenarnya di inna itu ada kalimat in dan na. Nunnya double. Innalladzina, di sini alladzina. Alladzina itu apa? Setiap ada lam alif diikuti dengan tasjid maka dibaca alif lam syamsiah. Alif lamnya tidak terbaca. Innalladzina, alif lamnya tidak terbaca. Kalau alifnya terbaca, ini contohnya fil ardi. Di sini tidak kebetulan di surah Al-Anfal ini tidak ditemukan alif lam qamariyah. Tidak ditemukan alif lam qamariyah. Yang ada alif lam syamsiyah. Nanti kalau di surah Al-Hujurat ada, nanti kita akan jelaskan. Di sini alif lam syamsiyah. Ada alif lam diikuti dengan tasjid. Pasti dia alif lam syamsiyah. Di sini juga ada hukum tajwid yang lain, yaitu ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Sebelumnya berharokat kasroh dan dibaca dua harokat, dua ketukan. Innalladzina, ladzina, alladzina. Jadi huruf mat itu ada tiga. Huruf mat ada tiga, yaitu ya, waw, dan alif. Setiap ada alif sebelumnya berharokat fathah, dibaca dua harokat berarti dia mat tabii. Wawu sebelumnya berharokat dhammah maka dia juga disebut mat tabii. Setiap ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah dia juga mat tabii. Silakan dua hal ini dipahami terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Kolom komentar nanti setelah video ini ada kolom komentar. Nanti silakan Anda berkomentar, tanya jawab di komentar. Ada dua hal dulu yaitu bagaimana kita, ada tiga hal, mohon maaf, ada tiga hal, yaitu yang pertama kita tidak boleh serampangan, yang kedua adalah kita harus makharijul hurufnya harus tepat, yang ketiga adalah tentang tajwid. Untuk pertemuan kali ini surah Al-Anfal, nanti pertemuan berikutnya akan saya lanjutkan
dengan hukum tajwid yang lain. Mohon dipahami untuk video ini dulu. Nanti yang lain kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.